Versi Placer, teman-teman di sini. Di video ini saya akan bahas inilah review One Piece di chapter terbaru, yaitu di chapter 990. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, kali ini kita akan bahas review di chapter terbaru, yaitu di chapter 990 dengan judul Isolated Force atau pasukan yang terisolasi. Seperti biasa, kita akan mulai untuk review kali ini dari cover story, dan cover story ini masih lanjutan dari Oh My Family-nya keluarga BG. Ya, seperti biasalah. Di sini akhirnya duo Lola dan Chiffon mereka percaya kepada Pawn. Karena situ mereka mengingat ibunya alias Big Mom pun pernah berkata bahwa ayah dari mereka ini masih selalu datang berapa kali pun sudah diusir oleh Big Mom. Dan akhirnya di sini Chiffon dan Lola memberikan tali untuk membantu Pawn. Ya lumayanlah tambahan kekuatan dari suami seorang Yonko, anjay. Ya, awal chapter kali ini dimulai dengan scenes di mana Sasaki yang berhasil bebas dari ikatan yang sebelumnya dibuat oleh Denjiro. Terima kasih kepada Big Mom yang jurus Ikokunya membuat rusak Onigashima yang sampai cukup parah dan menghancurkan pohon tempat Sasaki diikat. Beruntungnya Sasaki tidak terkena serangan yang super hebat tersebut. Lihat, bahkan jika Sasaki terkena, dia mungkin bisa saja langsung mati di situ. Bahkan Sasaki pun cukup kaget seberapa besar damage dari Big Mom ini. Ya wajar lah Yonko gitu loh. Dan lagi-lagi panel pun cepat sekali berpindah ke puncak dom Onigashima. Di situ para Ming yang lain yang sudah berubah ke mode sulong, mereka mengamuk dan berusaha menyerang Kaido. Tapi jelaslah yang namanya bos pasti akan dilindungi dulu oleh para bawahannya. Terlihat di situ Numbers dan para gifter pun cukup kesulitan melawan Ming yang berada di mode sulong. Bahkan Jack pun sudah berubah di mode mamut dan terlihat berdarah di mana-mana. Tapi jelaslah, Jack ini masih sangat hebat untuk mengalahkan beberapa Ming. Ketika Kinemon sudah siap menghunus pedangnya, disitu langsung muncul Inu dan Neko yang sudah berada di mode sulong tetapi masih dalam mode siluet. Dan lagi-lagi panel berpindah ke panggung banket. Disitu King menelepon semua Tobiropo dan mengatakan untuk menghentikan pencarian Yamato ini dan menyuruh mereka berkumpul di sana untuk menghalangi siapa saja yang berani naik ke tempat Kaido di puncak Onigashima. Disitu pun King menambahkan challenge yang sebelumnya dibuat ketika para Tobiropo dibolehkan untuk melawan para bencana atau calamity ini akan ditunda dahulu dikarenakan kekacauan di Onigashima pada saat ini. Dimana kita prediksikan sebelumnya adalah Queen ini akan dilawan oleh Husu dan akhirnya dia ingin mengambil posisi tersebut sebagai bencana. Di sini pun bahkan kita melihat Black Maria yang waduh cuantik pisan euy. Ternyata benar, Hawkins tidak mungkin perannya berhenti setelah dikalahkan oleh Law begitu saja. Di situ Hawkins yang dalam keadaan terluka sedang duduk bersama dengan X-Drake. Drake yang mengetahui alasan Hawkins gabung di bawah Kaido pun bertanya dengannya. Jika kau Hawkins ingin mengkhianati Kaido, inilah saat yang tepat ketika Onigashima sedang dalam keadaan chaos seperti ini. Situ pun Hawkins sedang melihat kartunya dan berkata, kemungkinan seseorang selamat sampai besok adalah 1%. Nah, sebenarnya banyak juga nih yang komen yang bilang, bang apaan sih ramalan-ramalan Hawkins mah bacot doang, buktinya aja nggak ada. Luffy sama Zoro aja yang dibilang ramalannya bakal buruk, toh dia masih hidup-hidup aja. Oke, gini bro, yang namanya ramalan itu tidaklah murni jawabannya ya atau tidak dalam kasus Hawkins ini. Dimana makanya dia selalu mengatakannya dalam bentukan persentase. Seperti yang diprediksikan kepada Luffy dan Zoro, di situ Hawkins berkata, kemungkinan mereka akan hidup sampai akhir minggu ada di 19%. Dimana angka 19% pun termasuk kemungkinan hidup, dimana sisa 81%-nya adalah mati. Tapi itu tidaklah mutlak di 100% atau di 0%. Sama ketika Hawkins bingung memprediksikan kemungkinan Luffy mati setelah di Marineford pun tidak pernah menyentuh angka 0%. Yang berarti walaupun masih ada kemungkinan yang sangat kecil sekali, di situ pun masih ada kemungkinan orang tersebut atau Luffy untuk hidup. Yang akhirnya memang jelas Luffy pun hidup kan setelah Marineford. Karena Hawkins dari kartu prediksinya tidak menyentuh angka 0%. Dimana pernah sekali terjadi kemungkinan 0%, yaitu Hawkins mempercayai ramalannya ada ketika mereka aliansinya didatangi oleh Kaido,
Di situ Hawkins membaca kemungkinan menang adalah 0%, yang jawabannya berarti mutlak tidak. Hingga akhirnya dia langsung bersedia bekerja di bawah Kaido seperti yang X-Drake katakan di awal. Jadi menurut prediksi saya, one man survival yang dimaksud oleh Hawkins ini bisa saja Drake, dimana itu adalah lawan bicara Hawkins pada saat itu. Tapi akan sangat pas juga jika itu adalah Luffy, dimana saya pernah membahas teori ini untuk peran Hawkins di video ini, dan persis sekali dengan perkataan saya di situ. Hawkins akhirnya akan berpindah haluan ke pihak Luffy karena percaya dengan 1% kemungkinan dia menang melawan Kaido. Ingat, hanya 1%, persentase sebesar 99% pun masih bisa gagal, dimana hal tersebut belumlah mutlak di angka 100 dan 0. Itulah yang dinamakan dengan keberuntungan. Ya memang sampai kapanpun yang namanya beruntung itu sesuatu yang sebenarnya sangatlah penting, maka biasanya didapatkan keberuntungan itu selain dengan usaha keras adalah dengan berdoa. Anjay. Dan disitu pun terlihat lagi ulti yang akhirnya sudah reuni dengan Pei-Pei. Wushu pun muncul di sana dan sampai ke ruangan X-Drake. Di sini Wushu minta bantuan X-Drake untuk membunuh seseorang yang dia ingin bunuh, di mana dia akan bertemu dengan Queen. Ya pasti pada pikiran awal atau pikiran normal Drake lah, dia mungkin ingin membunuh Queen di situ. Drake pun yang masih bingung bertanya kepada Wushu kenapa dia ingin sekali membunuh Queen. Ya walaupun tetap saja di situ dia masih mengikuti Wushu. Dan yang kita ketahui akhirnya Hawkins pun mengikuti mereka semua. Dan kita kembali ke panggung utama. Di situ para samurai mengalahkan krocok-krocok Kaido, tapi muncullah Oniwa Bansu dan mengalahkan beberapa samurai di situ. Ini para samurai kayaknya emang cupu-cupu ya. Padahal Oniwa Bansu pun diratain dengan sangat mudah waktu lawan Zoro. Ya lawannya Zoro sih. Tapi ada yang aneh juga di sini. Otei bagian dari Mimawari Gumi, dia kebingungan melihat Fukurosuju. Kenapa dia melihat ke arah sebaliknya dari para samurai? Apakah dia melihat sesuatu? Apakah ternyata Orochi si bangsat ini masih hidup dan akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke pihak Orochi? Ya mungkin masih belum terjawab karena masih sangat mencurigakan. Samurai yang lain pun berusaha menyerang kaki Numbers agar bisa membuat jalan untuk kru topi jerami. Mereka berkata perlu menyimpan kekuatan untuk melawan Kaido, di mana salah satu Numbers pun mengayunkan gadanya dan dipotong dengan mudah oleh Zoro. Nah ini nih, lihat hal yang sangat ramai dibahas di mana-mana dari chapter sebelumnya. Katanya Zoro sudah menjadi samurai sejati atau apapun lah. Karena di chapter lalu sarung pedangnya ada di sebelah kiri karena biasanya di kanan. Katanya itu adalah bentuk dari apalah, saya mungkin akan bahasnya di video lain. Di sini balik lagi di kanan kan. Dimana saya berkata hal itu di yang lalu, itu hanyalah kesalahan gambar Oda seperti biasa. Dulu pun pernah dibahas di SBS yang katanya kenapa kok sarungnya tiba-tiba di kiri atau sarungnya tiba-tiba hilang, dan seperti biasa dijawab dengan ngeles-ngeles Nomi Oda Sensei lah, sesuatu yang klasik. Dan potongan gada pun ditahan oleh Jinbei. Lagi-lagi nih, dimana di chapter lalu kita lihat kru yang di sebelah Luffy adalah Zoro dan Jinbei, dimana terlihat seperti posisi trio monster tergantikan oleh Jinbei ini, terutama posisi Sanji. Kali ini pun sama, dalam satu halaman Zoro, Luffy, dan Jinbei yang beraksi di situ. Sama seperti ketika awal mereka tarung di pintu depan Onigashima. Jadi apakah sudah bukti yang cukup jelas? Trio monster sekarang diisi oleh Luffy, Zoro, dan Jinbei? Ya sebenarnya itu adalah hal yang sangat wajar. Jinbei ini sangat kuas bos. Dia bahkan sebelumnya membanting Big Mom dan pernah menonjok Big Mom keluar dari Thousand Sunny. Situ pun Luffy berkata, musuh ukuran Oars apa sih? Dulu kita butuh seluruh kru untuk mengalahkan mereka, tapi sekarang beda cuy. Dan disitu akhirnya Luffy berubah ke mode Gear 4. Perubahan tersebut membuat kakek Kyo mengingatkannya kepada Myo-O. Myo-O ini mungkin seperti patung legenda yang ada di Jepang ya. Dan panel pun berpindah lagi dengan sangat cepat ke posisi X-Drake. Di situ terlihat Drake dalam keadaan berdarah-darah karena ternyata ditusuk dari belakang. Anjay, ditusuk dari belakang. Dia ditusuk oleh Wushu dan Queen, dan situ pun kita melihat ada Hawkins juga. Akhirnya terjawab seseorang yang ingin mereka bunuh adalah X-Drake. Karena Queen pun mendapat informasi seseorang yang membebaskan Law dari penjara adalah Drake ini. Dan Hawkins pun sangat yakin kemungkinan X-Drake ini adalah sangat kuat. Ya cukup berlebihan sih bagi X-Drake kalau harus melawan dua Tobiropo plus Calamity. Dan setelah keadaan genting bagi X-Drake. Dia tidak punya tujuan lagi, dia pun tidak bisa kembali ke Angkatan Laut karena banyak Angkatan Laut yang tidak tahu tugas dari X-Drake ini. Tapi dia mengingat kata-kata Kobe bahwa selalu ada harapan dengan Luffy. Dan ketika ada ledakan di dekat mereka,
Drake bisa kabur dan langsung berubah ke mode hijauannya, serta menyerang Numbers dengan jurusnya Excalibur. Dan di saat bersamaan pun, Luffy menyerang Numbers dengan Kongannya. Ya akhirnya langsung KO semua Numbers. Di situ Drake langsung memohon kepada Luffy dan berteriak, dia sudah bukan di pihak Kaido pada saat ini karena dia adalah pasukan yang terisolasi. Yang akhirnya itu dijadikan judul untuk chapter kali ini. Drake pun berkata agar biarkan dia bergabung bersama Luffy. Ingat, di sini bukan berarti bergabung ke kru ya, lebih ke arah bergabung untuk beraliansi melawan Kaido. Jangan dikit-dikit next nakama dong ah. Dan hanya bisa dijawab oleh ekspresi kaget oleh Luffy ini. Pasti banyak juga yang bingung, termasuk saya sendiri. Kenapa kok Luffy harus berubah jadi gear 4 sih untuk ngalahin Numbers doang? Menurut saya, gear 3 pun cukup sih untuk mengalahkan si Numbers ini. Apalagi ditambahkan dengan haki barunya. Ingat, jurus Kongan pertama digunakan itu berefek sangat luar biasa kepada Doflamingo. Dan di sini dia cuma ngelawan kroco Numbers doang. Bahkan satu Numbers pun dikalahkan oleh satu hit dengan beamnya Franky. Apakah berarti tonjokan dari gear 4-nya Luffy ini sama kuatnya dengan beamnya Franky? Ya walaupun sebenarnya beam itu sangat luar biasa sih. Ya mungkin itu bertujuan untuk membuat kita lebih clear bahwa gear 4 Luffy ini udah nggak berefek parah seperti dahulu lagi. Dan begitulah untuk review kali ini. Satu yang paling penting bahwa minggu depan libur lagi. Kalau tidak salah minggu depan ini bukanlah waktu libur Oda Sensei, tetapi mungkin libur dari Weekly Shonen Jump-nya, ya saya kurang tahu lah. Dan overall ini chapter yang cukup menarik. Satu yang asik ya mungkin cuma ngelihat posisi trio monster yang cukup goyah. Jadi akan saya beri nilai 8,5 dari skala 10. Dan begitulah untuk review kali ini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Deviner pamit and I'll see you guys next time.